Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Daily Devotion. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan, dan tetap bergairah dalam hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur buat tangan Tuhan yang luar biasa, yang terus mempertahankan kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, kami tahu ini adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Malam hari ini kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Sampaikan isi hatimu, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan. Bangkitkan semangat kami buat setiap kami yang hari-hari ini mulai kehilangan kepercayaan. Biar kami tertuju kembali kepada Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu buat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kemarin kita sharing dari Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Perjanjian baru dibuka dengan Injil Matius dan langsung berbicara tentang janji Tuhan yang tidak pernah tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji dan Dia berkuasa, Dia setia untuk melaksanakan perkataannya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan teruskan pembacaan kita dari Matius pasal yang pertama. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan begini, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Nah, saudara, Tamar adalah perempuan pertama yang ditulis dalam Injil Matius yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, siapa Tamar ini? Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-38, di sana diceritakan tentang Tamar. Yang pertama, Tamar bukanlah keturunan dari Abraham. Dia adalah orang yang tinggal di tanah Kanaan. Pada saat itu Yehuda mengambil Tamar untuk menjadi istri dari anaknya. Jadi Tamar ini adalah menantu dari Yehuda. Anak pertama dari Yehuda namanya ini jahat di hadapan Tuhan, dan akhirnya kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-38 dan yang ke-7, di sana akhirnya mati. Dan saudara, budaya pada saat itu bahwa kalau istri dari anak yang paling tua, ketika anak yang paling tua ini meninggal, maka anak yang berikutnya harus membangkitkan keturunan, harus memberikan anak untuk kakaknya melalui istri dari kakaknya. Nah, saudara, pada saat itu anak kedua dari Yehuda itu namanya Onan, saudara. Nah, Onan diberikan tugas untuk diberikan perintah oleh ayahnya untuk dia membangkitkan keturunan buat kakaknya yang sudah meninggal. Tapi Onan pada saat itu dia berkata ya untuk menghampiri Tamar pada saat itu. Tapi setiap kali mereka berhubungan, dia melecehkan Tamar dengan tidak membiarkan reproduksi terjadi. Dia tidak membiarkan Tamar bisa dibuahi, sehingga pada saat itu adalah hal yang jahat di hadapan Tuhan, dan itu berdosa di hadapan Tuhan, hingga akhirnya Onan pun mati. Dan pada saat itu Yehuda berjanji kepada Tamar bahwa dia akan memberikan Shelah, anak yang ketiga yang masih sangat muda pada saat itu. Tapi sebenarnya Yehuda pada saat itu tidak sungguh-sungguh ingin memberikan Shelah kepada Tamar, karena Yehuda pun takut kalau nanti anaknya ini bisa tahu-tahu mati juga, sebab dua kakaknya meninggal. Jadi saudara lihat bagaimana pada saat itu Tamar adalah orang yang sangat kecewa. Dia kecewa yang pertama karena suaminya meninggal. Walaupun suaminya meninggal itu karena akibat dari kesalahan suaminya. Di situ jelas ditulis bahwa suaminya itu jahat, itu jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Kemudian Onan juga melakukan hal yang jahat, bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada Tamar. Dia melecehkan Tamar yang adalah kakak iparnya. Saudara, bayangkan bagaimana seorang wanita yang ingin sekali memiliki keturunan, ketika dia berhubungan badan yang harusnya mungkin dia berharap dia bisa dapat keturunan dari Onan pada saat itu. Tapi apa yang Onan lakukan itu jahat di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya Onan pun mati. Dan Yehuda sendiri akhirnya tidak memberikan Shelah kepada Tamar. Malah Yehuda akhirnya bisa tidur dengan Tamar karena dia tidak mengenali Tamar pada saat itu. Dan akhirnya lahirlah anak dari Tamar. Dan anak yang dilahirkan oleh Tamar itu luar biasa. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-38 di bagian terakhir. Di sana dikatakan bahwa diceritakan bagaimana Tamar melahirkan dua anak. Salah satunya adalah Peres. Seharusnya Peres ini lahir sebagai anak yang kedua,
tapi dia berhasil menerobos duluan sehingga dia keluar lebih awal dan dia menjadi anak yang sulung. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu berkuasa melaksanakan pemilihannya buat setiap manusia, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan kasih karunia Tuhan. Tamar tidak punya cukup banyak alasan untuk dia bisa menjadi salah satu bagian dari silsilah Yesus Kristus. Tapi di sini Tuhan ingin memberikan kita satu pengertian, pelajaran bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Tidak peduli latar belakang kita seperti apa, tidak peduli kehidupan lama kita seperti apa, atau hari ini kita masih bergumul dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau engkau menyadari bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, maka mari kerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Selalu punya pengertian bahwa Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja. Saudara, ada satu lagu lama yang berkata seperti ini. If you can use anything, Lord, you can use me. Kalau Tuhan bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai siapa saja, orang seperti Tamar yang bukan siapa-siapa, bukan keturunan Abraham, secara langsung dia orang tanah Kanaan pada saat itu, tapi Tuhan bisa pakai dia lewat keberadaannya Tamar. Dia masuk dalam silsilah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memilih kita bukan karena apa yang kita lakukan. Tuhan memilih saudara bukan karena saudara baik. Tuhan memilih saudara bukan karena saudara hebat. Tapi apa yang saudara lakukan itu adalah bukti bahwa Tuhan pilih saudara. Sehingga Tuhan mampukan saudara, Tuhan mampukan kita untuk kita bisa melaksanakan tugas kerajaan dalam kehidupan kita. Untuk mencari Allah itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk berbuat baik itu adalah karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk kita share kebaikan Tuhan, untuk kita bisa punya hidup yang berbuah, itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun yang bisa berbangga diri karena kita melakukan semuanya dengan baik. Karena kita tahu tanpa Tuhan, tanpa karya Roh Kudus, semua yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Karena firman Tuhan berkata, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan buat saya dan saudara. Malam hari ini lewat cerita dari Tamar ini kita belajar bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Pemilihan Tuhan buat saya dan saudara tidak tergantung bagaimana keadaan kita, tapi tergantung bagaimana kasih karunia Tuhan berkarya dalam hidup saya dan saudara. Hari ini, kalau kita masih ada dalam keadaan bergumul dengan banyak hal, dan mungkin kita mulai merasa resah kapan semuanya akan berakhir, kapan kita bisa menjadi pemenang. Saudara, coba jangan describe apa yang menjadi beban kita, tapi coba kita describe apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kalau kita terus melihat apa yang lemah dari kita terus describe, kita terus ceritakan kelemahan kita terus ceritakan persoalan kita terus ceritakan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam hidup kita nggak akan pernah lihat janji Tuhan, kita nggak akan pernah lihat Tuhan berkarya dalam hidup kita dengan sempurna. Tapi kalau kita terus melihat Tuhan dalam hidup kita, coba lihat apa yang Tuhan katakan tentang kita. Tuhan berkata, engkau biji mataku, engkau adalah milik kepunyaanku, engkau adalah anak kesayanganku, engkau adalah orang-orang tebusan, aku mati bagi engkau, Yesus tinggal di dalam kehidupanmu. Itu adalah hal yang membuat kita bisa menang terhadap setiap tuduhan, menang terhadap setiap persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara, seperti Tamar yang terus ingin akan sesuatu, dia ingin punya keturunan pada saat itu, sehingga akhirnya dia masuk dalam silsilah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada orang yang pernah menyangka bahwa dia masuk ada di situ. Tapi kalau Tuhan yang pilih, bukan berdasarkan klasifikasi manusia, tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita, saudara yang melayani, saudara yang bisa ada di posisi-posisi yang baik di kantor, kita yang menjadi karyawan, kita yang bekerja di mana-mana, kita yang masih sekolah. Kalau Tuhan percayakan kita sesuatu, mari lakukan dengan baik. Karena ada rencana Tuhan dalam kehidupanmu yang mungkin hari ini kita nggak tahu, tapi satu hari nanti kita akan melihat bahwa lewat kehidupan kita, kalau kita benar-benar melakukan dengan baik, kita akan melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.